Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan tema yang sangat menarik, yakni kemampuan untuk melihat Tuhan. Dan akan ada tema lainnya yang akan dibahas pada episode kali ini, yakni siapa yang berhak atas keselamatan. Insya Allah dua tema ini akan dibahas bersama. Oleh karena itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, tema pertama berkenaan dengan kemampuan fitrat setiap manusia untuk melihat Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Yang menjadi pertanyaan dasar ialah apakah benar di dunia ini manusia bisa melihat Tuhan dalam rupa, dalam hakikat rupa yang sebenarnya Pak. Ya. Silakan Pak memulai pemaparan. Ya, di dalam pembahasan yang lalu ya kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan manusia untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ini artinya melihat secara rohani dan bukan dengan mata jasmani. Ya. Karena sekelas Nabi Musa saja alaihissalam dalam Al-Quran tidak mampu melihat langsung dengan mata zahir. Ya. Oleh karena itu yang di sini melihat tentu saja dengan melihat pandangan rohani ini. Nah, setiap manusia ini diberi kemampuan untuk itu. Tapi ada caranya, ada jalannya. Oleh karena itu di dalam buku Casmai Marifat, Hazrat Masih Maud alaihissalam menerangkan, saya akan bacakan di sini kutipannya. Kemampuan melihat Tuhan. Kitab suci Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah masalah yang dimanifestasikan di dunia ini juga. Sebagaimana diungkapkan oleh ayat, "Wa man kana fi hazi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma." Dan barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat pun dia akan buta. Ya. Surat Bani Israel ayat 73. Berarti setiap orang akan membawa ke akhirat nanti segala yang dimiliki berupa fitrat kemampuan melihat Tuhan dan sarana keselamatan hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menunjukkan bahwa sarana bagi manusia untuk mencapai keselamatan bersifat abadi sebagaimana Tuhan itu sendiri adalah juga maha abadi. Tidak mungkin lalu terjadi dia beranggapan bahwa manusia tidak lagi mencapai keselamatan dan karena itu dia harus membunuh dirinya sendiri di atas kayu salib maksudnya. Apa yang ingin disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW bahwa tidak mungkin Allah Ta'ala akan merubahkan dirinya ya untuk keselamatan manusia. Ya. Jadi di sini ungkapannya tidak mungkin terjadi dia yaitu Tuhan beranggapan bahwa manusia tidak lagi bisa mencapai keselamatan ya dan karena itu dia harus membunuh dirinya sendiri. Ini falsafah atau ajaran yang memang keliru. Ya. Kalau manusia tidak diberi kemampuan untuk bisa mencapai keselamatan, najat, ya, maka untuk apa manusia diciptakan? Dan bagaimana Tuhan harus membunuh dirinya demi manusia? Kan sesuatu hal yang ya tidak masuk akal bagaimana itu. Padahal Allah Ta'ala tak menganugerahkan manusia potensi untuk bisa melihat dan mencapai ma'rifat ilahi. Selanjutnya Huzur menyatakan, seseorang dikatakan telah mencapai keselamatan jika semua nafsu yang ada di dirinya telah punah, yang ada di dalam dirinya telah punah, di mana kehendak Tuhan menjadi kehendak dirinya, serta ia menjadi demikian mengabdi kepadanya hanya karena kecintaan yang tulus, sehingga tidak ada sesuatu apapun lagi
yang dia anggap sebagai miliknya sendiri. Karena dianggapnya telah menjadi milik Tuhan. Ya. Semua perkataan, kelakuan, tindakan, dan niatnya adalah bagi Tuhan. Ia merasa bahwa kesenangan dirinya hanya pada Tuhan, di mana perpisahan sejenak saja akan terasa sebagai maut baginya. Ia menjadi terpana dengan kasih Tuhan, sedemikian rupa sehingga segala apapun tidak ada arti lagi di samping Tuhannya. Misalnya pun seluruh dunia akan menyerang dirinya dengan pedang terhunus dan berusaha memisahkan dirinya dari Tuhan, dengan Tuhannya. Dengan menanamkan rasa ketakutan, ia tetap bersiteguh seperti gunung yang tegak dengan kokoh. Jadi apa yang ingin disampaikan di sini bahwa najat itu pada hakikatnya adalah seseorang telah menghindarkan semua hawa nafsunya, telah memadamkan semua nafsunya yang ada dalam dirinya. Semua diganti dengan kehendak Tuhan. Dia mengabdikan sepenuhnya, tidak tersisa dalam dirinya apapun juga hawa nafsunya itu. Itulah keselamatan pada saat seperti itu. Nah, ini kan bertahap. Sementara itu ya tentu saja dalam keadaan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nur dan rahmat bagi dirinya ini. Pemaparan yang sangat menarik Pak dari ayat Bani Israel ayat 73, yakni bahwa barang siapa yang di dunia ini buta, artinya dalam hal ini tidak dapat melihat Tuhan secara rohani, maka di akhirat pun ia tidak akan dapat melihat, maka akan buta juga di akhirat. Maksudnya seperti apa Pak? Ya, artinya apa? Karena begini, alam akhirat itu atau alam setelah kita wafat itu adalah gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan rohani satu orang di dunia ini. Ya. Jadi kalau di dunia ini cacat, maka kecacatannya itu akan terus terbawa ke alam akhirat. Di tempat lain Hazrat masing-masing menerangkan seperti bayi yang cacat dalam kandungannya, ya, ketika dia dilahirkan kan akan cacat itu kalau tidak dibetulkan. Nah, persis bayangannya itu analogi seperti itulah ya. Jadi kehidupan akhirat itu tidak terpisah daripada kehidupan dunia. Keadaan akhirat itu ya tidak terpisah dari keadaan di dunia ini. Bagaimana usaha amal kita mengenai marifatnya apa semua ini. Itu yang akan memberikan berkelanjutan kehidupan itu ya. Maka dikatakan bahwa dunia ini adalah alam kasab, alam berusaha. Ya, seberapa maju di dalam kerohaniannya, itu juga gambaran yang lebih jelas di akhirat itu nanti. Oleh karena itu di sini katakan bahwa seseorang yang mendapat keselamatan itu ketika dia sudah menyatu. Ya. Kalau di tempat lain mungkin walaupun tidak seperti itu, wahdatul wujud katanya kan ada di tarekat-tarekat apa semua. Ya. Artinya bahwa sebetulnya seseorang yang fana fillah, ya, keinginan sendirinya itu betul-betul sudah tidak ada. Semua atau mengikut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Orang sedemikian itulah yang sebetulnya mendapatkan keselamatan dunia. Pada saat seperti itu, penzahiran manifestasi Allah Ta'ala terhadap dirinya akan semakin terang. Itulah yang dikatakan dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan mata jasmani kan. Kalau mata jasmaninya dia itu ya apalagi sejak lahir cacat mata jasmaninya, tapi kan mata rohaninya bisa dia asah, bisa berkembang. Jadi di sini tentu saja bukan maksudnya buta zahiriahnya, tapi adalah buta rohaninya ini. Maka barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat juga dia akan mengalami kebutaan itu. Oleh karena itu sedemikian orang yang mendapat keselamatan yang sudah melihat Allah Ta'ala itu ya adalah dia akan semua mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya, makannya, tidurnya apa semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Huzur menerangkan api kecintaan hakiki akan merona di dalam kalbunya dan ia menjadi membenci segala dosa. Sebagaimana orang lainnya mengasihi anak-anak, istri dan sahabatnya sehingga terasa bagaimana kasih itu meresap di kalbu mereka, di mana kematian salah satunya saja akan amat menyedihkan baginya,
maka kecintaan seperti itulah atau bahkan lebih yang harus dimunculkan dalam hatinya berkenaan dengan Tuhannya. Ia sewajarnya akan menjadi seperti orang gila yang dicengkram kecintaan tersebut dan siap menjalani segala luka dan siksa demi kecintaan itu. Semata-mata agar Allah yang Maha Agung meridai dirinya. Ya, jadi kecintaan kepada Allah Ta'ala ini seperti jauh lebih besar, ya. Gambarannya seperti seorang atau orang tua yang mencintai anaknya, istrinya, kerabatnya, dan lain-lain. Nah, kecintaan yang hakiki sepatutnya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan nampak di dalam keseharian dia, ya. Kemudian, sehingga Bapak, kecintaan ini yang akan membakar semua laku dosa itu. kan tadi disebutkan oleh Hazrat Masih Salam bahkan hendaknya kepada Tuhan itu cintanya melebihi kita kepada saudara keluarga sendiri. Tapi itu kan memang sangat berat dan susah sekali dan perlu waktu. Nah Pak, bagaimana Pak cara langkah-langkah untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap Allah Ta'ala menjadi lebih daripada terhadap keluarga sendiri? Ya, itu kan di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam kutipan yang lain, tapi yang jelas bahwa selama manusia berusaha, dan sebelumnya pun dalam Al-Quran atau Hazrat Masih SAW menerangkan bahwa kemampuan yang ada ini tidak cukup, ya, untuk mencapai kesempurnaan itu tanpa bantuan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa rahmat Allah Ta'ala ini. Tapi rahmat keridhaan itu harus diusahakan dahulu, ya. Nah, Islam itu mengatur, ada satu set, ya, hukum, anjurannya, taklimnya apa untuk mencapai itu, ya, sehingga Hazrat Masih mengatakan tidak kurang dari 700 perintah dalam Al-Quran itu. Nah, itu yang harus dilaksanakan. Ada caranya ini. Jadi ketika Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk dan beri kemampuan untuk itu, ada caranya untuk mencapainya itu. Dan ini tidak mudah, ya. Sehingga, tapi sejalan dengan upaya kita, ya, berusaha membersihkan diri, berusaha untuk mentaati semua peraturannya, itu kan ada contohnya. Ada contoh, ya, syariat itu kalau hanya dibaca saja orang nggak paham, susah mau memahami. Oleh karena itu contoh yang paling sempurna adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua kehidupan Rasulullah SAW itu menjadi contoh hidup bagi kita bagaimana mengamalkan syariat Islam sehingga apa yang dicapai, apa yang ditelusuri, apa yang dilalui langkah-langkah oleh Rasulullah SAW, itu juga langkah itu juga yang harus kita tempuh. Baru akan mencapai tujuannya. Tapi kalau Rasulullah SAW jalannya kemana, kita kemana, ya nggak akan ketemu. Nah, itu secara sederhananya itu begitu. Makanya dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan hal itu, bahwa kalau kamu ingin dapat kecintaan Allah Ta'ala, kalau kamu ingin mendapatkan manifestasi Allah Ta'ala atau penzahiran Allah Ta'ala dalam dirimu, ya, kamu bisa, itu harus taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Dan itu cara dan jalan yang harus ditempuh. Jadi bukan buat cara dan tempuh mencari jalan sendiri. Karena segala sesuatu itu ada cara yang benar sehingga dapat tujuannya itu. Kemudian Bapak, berkenaan tadi Hazrat Rasulullah SAW, kita mengetahui kualitas bagaimana cinta Hazrat Rasulullah SAW terhadap Allah Ta'ala. Hingga dalam topik ini, yakni kemampuan melihat Tuhan sempurna pada diri Hazrat Rasulullah SAW, terutama dalam hal ini yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan Mi'raj beliau. Sebagian saudara-saudara kita muslimin percaya bahwa beliau tuh benar-benar naik ke langit secara jasad dan melihat Tuhan dengan jasadnya. Nah, hakikat sebenarnya saat Rasulullah SAW bertemu langsung yang bahkan malaikat Jibril saja tidak mampu untuk terbang ke sana, dan Rasulullah SAW di sana melihat Tuhan. Nah, bagaimana hakikat di baliknya, Pak? Ya, itu kan ketinggian marifat Rasulullah SAW. Sedemikian tingginya sehingga Hazrat Jibril pun tidak sampai ke sana. Ya. Oleh karena itu sebetulnya penglihatan rohani Rasulullah SAW. Ya, kita meyakini hal itu karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala itu tidak akan bisa dilihat dengan mata zahir. Ya. La tudrikuhul absar. Ya, itu. Artinya apa? Artinya
secara zahir itu tidak bisa, manusia tidak akan diberi kemampuan untuk itu. Ya, mesti tidak akan tahan. Itulah tadi di awal sekaliber Nabi Musa alaihissalam pun ketika meminta supaya dapat dilihat, nggak bisa katanya. Kalau mau lihat itu saja katanya, lihat tuh di batu itu. Begitu lihat batu seperti cahaya, dia pun pingsan. Kan sekaliber itu. Nah, artinya apa? Intinya itu tidak bisa dilihat secara zahir. Rasulullah SAW kan manusia biasa, ya, dengan organ tubuh yang sama, zahir itu. Makanya di situ adalah penglihatan rohani, pandangan kerohanian. Oleh karena itu kalau kita meyakini bahwa Mi'raj Rasulullah SAW itu adalah menggambarkan tentang ketinggian makam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu mata rohaninya. Ya. Di dalam kutipan terakhir ini sebentar saya akan habiskan. Ketika seseorang telah mencapai tingkatan kecintaan kepada Tuhan seperti ini, ya, jadi yang sudah dia memfanakan dirinya kepada Allah Ta'ala, tidak ada lagi keinginan dirinya, semua adalah berusaha untuk menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Tuhan, maka semua nafsunya akan terbakar habis oleh api kecintaan tersebut dan muncul revolusi dahsyat dalam dirinya, di mana ia dikaruniakan sebuah hati yang tidak dimiliki sebelumnya, dianugerahi mata yang tidak dipunyai sebelumnya. Ya. Artinya matanya kan tidak diganti. Artinya di sini ungkapannya adalah mata rohaninya, mata hatinya itu. Dianugerahi mata yang tidak dipunyai sebelumnya. Ya. Ia akan memperoleh suatu kepastian sedemikian rupa sehingga ia menampak Tuhan di dunia ini juga. Rasa kemerungsung seperti api neraka yang menjangkiti mereka, yang menjangkiti mereka yang bersifat duniawi akan dibersihkan dari dirinya. Dan ia akan memperoleh suatu kehidupan, ketentraman, kesenangan dan kenikmatan tersendiri. Jadi akan diberikan kehidupan yang baru. Artinya di dalam melihat penzahiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kan dalam berkenan dengan hal ini, Hazrat Masya Allah juga mengatakan bahwa ketika seseorang itu melangkah ke dalam lebih jauh kepada kebaikan, kerohanian semakin besar, maka tajallat ilahiyah pun semakin besar, semakin jelas kepada dirinya. Ya, nah ini kan relatif ini, seberapa maju maka Allah Ta'ala pun semakin dekat. Maka di sini katakan dia akan peroleh suatu kehidupan, ketentraman, kesenangan dan kenikmatan tersendiri. Kondisi seperti inilah yang dimaksud sebagai keselamatan, di mana kalbunya telah tergadai di akhirat ilahi melalui kasih dan pengabdian. Sebagai imbalannya, ia memperoleh ketentraman abadi di mana kesatuan kasihnya dan kasih ilahi akan mengangkatnya ke suatu tingkat derajat pengabdian yang tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Jadi inilah sebetulnya najat hakiki itu. Ya, ketika hawa nafsunya dia sudah terbebas dari semua hawa nafsu yang rendah. Dan itu hanya bisa dengan bantuan dan nur ilahi itu. Ya, oleh karena itu, ini yang disampaikan oleh Hazrat Masya Allah ini bukan sesuatu hal yang mudah. Perlu jihad, perlu perjuangan, perlu istiqomah, dan lain-lain. Yang jelas bahwa manusia diberi kemampuan untuk itu. Tentu saja kadarnya setiap orang berbeda-beda ini. Ya, yang paling sempurna adalah yang diberikan, dianugerahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita semua menyaksikan bagaimana rahmat Tuhan, kesempurnaan makam Rasulullah SAW sebagai yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita beralih kepada topik berikutnya, Pak, berkenaan dengan siapa yang berhak atas keselamatan. Di sana lebih jelas juga, sebagaimana telah Bapak sampaikan, bahwa keselamatan memang tidak bisa diraih oleh kemampuan diri kita sendiri. Mesti ada bantuan dan rahmat Tuhan yang menganugerahkan. Ya, contoh itu yang jelas seperti mata itu. Mata itu diberi kemampuan untuk melihat. Tapi tanpa bantuan sinar, mata tidak akan mampu melihat. Telinga kan juga sebut begitu. Telinga itu diberi kemampuan untuk mendengar. Tapi mesti ada bantuan eksternal, ya, adanya udara, adanya gelombang yang lain sehingga kita bisa dengar. Kan begitu. Nah, contoh yang jelas itu mata. Mata ini kalau tidak ada bantuan cahaya, gelap tidak akan kita bisa melihat.
Tapi dalam mata itu sendiri, ya, Allah Ta'ala memberikan kemampuan untuk melihat dengan bantuan cahaya. Nah, analoginya seperti itu. Manusia aja diberi kemampuan untuk melihat Allah Ta'ala. Tapi mesti ada faktor luar yang membantunya ini. Nah, dengan usaha sendiri tidak akan mungkin. Nah, usaha itulah yang akan menarik, ya, rahmat dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya intinya begitu. Oleh karena itu di sini Hadrat Masih Maud menerangkan keselamatan tidak mungkin bisa dicapai melalui upaya sendiri, ya, melalui upacara seseorang, ya, sendiri. Karena hanya bisa diperoleh sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Ya. Kaidah yang diterapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna memperoleh rahmat tersebut tidak pernah didustakan dan masih tetap berlaku. Kaidah tersebut berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Imran ayat 33 yang mengatakan, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang, kalau jika in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul mencintai Allah Ta'ala, maka syaratnya itu yang harus dicapai itu fattabi'uni, maka itaatlah, patuhlah, ikutilah aku. Makanya Rasulullah SAW itu diutus untuk memberikan contoh, untuk menjadi panutan. Kalau ingin kamu mencapai ke sana, ikut dulu aku, jejak aku, langkah aku, kelakuan aku, semua apa yang ibadah aku, ya, semua itu. Bagaimana menjalankan hukum ilahi yang ada dalam Al-Quran itu. Semua ini. Baru hasilnya itu, yuhibbukumullah. Maka akibatnya itu, natijahnya adalah Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kurnianya kepada kamu. Jadi, yang berhak mendapat keselamatan itu adalah yang berusaha sepenuhnya mencintai dan kemudian mengikuti langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya itu begitu, ya. Kemudian jadi yang semua itu adalah bila dikatakan harus mengikuti aku, kata Rasulullah SAW, maka semua syariat yang ada dalam Quran itulah yang harus diikuti. Ya. Itulah yang dikatakan Islam. Islam artinya menyerahkan sepenuhnya, ya, pengabdian sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dengan contoh yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh selain daripada itu, kamu tidak akan mendapatkan tujuannya, tidak akan mencapai tujuannya, tidak akan sampai ke yang kamu inginkan ini. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan dalam surah Al-Imran 32 dikatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam," ya. Ini mungkin ayatnya mungkin itu ya. "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa mencari agama lain selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima daripadanya, ya. Maka maksudnya di sini dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti Islam, cara-cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, maka tidak akan dapat diterima. Jadi kalau tidak diterima, tertolak lah, ya. Artinya dia tidak akan mendapatkan kurnia, rahmat, bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di sini Masih Maud mengatakan keselamatan adalah suatu keberkatan yang natijahnya bisa dirasakan bahkan dalam kehidupan sekarang ini juga. Jadi tidak terbatas hanya di akhirat nanti. Keberkatan ini adalah segala sesuatu yang pengaruhnya dimanifestasikan di dunia ini juga, dan orang yang dikurniai dengan keselamatan tersebut berarti mendapat anugerah kehidupan surgawi di dunia ini juga. Para pengikut agama-agama lainnya menurut kaidah ilahi di atas dikaliskan dari keberkatan tersebut. Jika ada yang mengatakan bahwa umat Islam sebenarnya juga berada dalam kondisi yang sama, jawabannya atas itu adalah karena mereka sudah tidak lagi mengikuti kitab Allah Ta'ala. Kan? Jadi maksudnya apa yang diinginkan oleh ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini jenjang evolusi syariat, peraturan itu kan berjenjang itu. Ada evolusi. Ketika Allah Ta'ala menurunkan syariat Islam sempurna, itulah yang menjadi panduan umat Islam. Di luar itu, ya menurut kaidah ini, menurut apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima, ya. Oleh karena itu syarat utamanya adalah bagaimana mengikuti Al-Quran itu.
Baik Bapak, jazakumullah Bapak atas pemaparan Bapak bersama kali ini sangat jelas kita rasa. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung acara Bapak. Jazakumullah khairan atas pemaparan Bapak. Waalaikumsalam. Baik pemirsa MTMA dimanapun Anda berada, itulah pemaparan dari narasumber kita. Demikian sangat menarik dan jelas kepada kita, berkenan dengan fitrat kita untuk melihat Allah Ta'ala secara ruhani. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.